Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asri Septiari Nur Hasana dari kelas Kimia A dengan NIM 210603110036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang macam-macam edible plants. Apa saja sih macam-macam edible plants? Edible plants yang pertama yaitu daun beluntas. Indonesia terkenal dengan tanaman herbal untuk mengobati berbagai penyakit. Salah satunya manfaat daun beluntas untuk kesehatan. Daun beluntas adalah tanaman dengan nama ilmiah Pucea indicales. Manfaat daun beluntas biasanya digunakan sebagai bahan makanan atau obat, mulai dari daun, pucuk, dan bunganya bisa dimakan mentah ataupun matang. Menariknya lagi, ini termasuk dalam jenis tumbuhan semak yang memiliki banyak cabang serta paling sering digunakan untuk menghias pagar atau sebagai tanaman pagar. Meski bagian daunnya cukup rimbun, akan tetapi tanaman ini juga memiliki bunga. Namun bagian yang paling banyak dimanfaatkan adalah daunnya itu sendiri. Manfaat daun beluntas memiliki ragam manfaat untuk kesehatan. Ini mungkin menjadi salah satu ramuan herbal yang bisa dipakai untuk mengobati berbagai penyakit kronis. Daun ini memiliki ekstrak serat, kalsium, beta-karoten, dan beragam jenis antioksidan, seperti klorogenat, asam kafeat, quercetin, dan flavonoid, yang baik untuk kesehatan tubuh. Tidak hanya itu, manfaat daun beluntas juga efektif sebagai anti radang, anti kanker, antibakteri, dan pereda nyeri alami. Khasiat pada tanaman herbal ini didukung oleh berbagai kandungan senyawa bioaktif di dalamnya. Manfaat yang pertama yaitu menurunkan gula darah. Ini sangat bermanfaat untuk mengatasi diabetes. Ekstrak daun yakni memiliki kandungan flavonoid yang dapat menghambat aktivitas enzim glukosidase secara signifikan. Kemudian mengakibatkan turunnya kadar glukosa dalam darah sekaligus memberi kemampuan tubuh untuk meregenerasi sel-sel yang rusak di pankreas. Dengan begini, manfaat daun beluntas ini menjadi salah satu alternatif bagi penderita diabetes. Manfaat yang kedua yaitu menurunkan kadar kolesterol. Selain menurunkan kadar gula darah, manfaat daun beluntas yaitu menurunkan kadar kolesterol. Diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah atau LDL. Dengan turunnya kadar kolesterol ini, tubuh akan tercegah dari penyakit kardiovaskular, termasuk hipertensi, jantung, dan stroke. Tak cukup sampai di situ, untuk mencegah penyakit ini perlu menerapkan gaya hidup sehat, yakni dengan tidak merokok, berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan sehat, dan menjaga berat badan tetap ideal. Manfaat yang ketiga yaitu mengatasi keputihan. Manfaat daun beluntas lainnya adalah mengatasi keputihan atau keluarnya lendir dari serviks. Pada perempuan, kondisi ini bisa terjadi ketika hormon estrogen meningkat. Namun, saat sudah memperlihatkan tanda-tanda berlebihan, ini bisa menjadi sebuah masalah kesuburan. Di dalam manfaat daun beluntas terdapat senyawa minyak atsiri herbal yang bersifat antibakteri. Kandungan ini bisa mengatasi keputihan serta rasa nyeri di sekitar panggul. Cara pengolahannya juga mudah, yakni dengan cara meminum air rebusannya atau dijadikan lalapan. Manfaat yang keempat yaitu antiinflamasi. Dalam jurnal Pharmacogenetica, manfaat daun beluntas yakni dapat menjadi obat anti peradangan dalam tubuh. Manfaat daun beluntas juga memiliki sifat anti radang dan antibakteri. Karena bersifat antibakteri, ya digunakan sebagai tanaman herbal untuk mempercepat proses pemulihan luka. Selain itu, ekstrak daun ini terbukti bisa melawan banyak jenis bakteri, termasuk Salmonella typhimurium atau bakteri penyebab demam tifoid atau tipes. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa manfaat daun beluntas dapat menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri penyebab penyakit tuberkulosis. Manfaat yang kelima, mencegah kanker. Ia mengandung senyawa antioksidan yang tinggi yang bermanfaat untuk mencegah sel kanker. Antioksidan dalam daun beluntas berguna untuk menangkal radikal bebas di dalam tubuh manusia.
Daun ini diketahui dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker seperti glioblastoma dan kanker serviks. Meskipun demikian, efektivitas ini sebagai pengobatan kanker masih perlu diteliti lebih lanjut. Manfaat yang keenam yaitu mengatasi batu ginjal. Daun beluntas juga bersifat diuretik, artinya ia mampu meningkatkan pengeluaran ion natrium, kalium, dan klorin. Dalam Mayo Klinik, diuretik dipercaya menjadi analgesik maupun agen anti-inflamasi. Ini dapat mengatasi berbagai penyakit seperti batu ginjal, gagal jantung, dan penyakit liver. Manfaat daun beluntas ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut sebelum dapat digunakan sebagai obat yang digunakan manusia. Manfaat yang ketujuh yaitu mengurangi gejala PMS. Tanaman herbal cukup banyak dipakai sebagai pereda nyeri PMS ataupun haid. Begitu juga dalam manfaat daun beluntas kali ini. Daun beluntas ini bisa digunakan sebagai obat pereda nyeri haid dengan cara membuat ramuan herbal. Dengan cara merebus beberapa lembar daun beluntas dengan garam dan asam jawa, setelah mendidih bisa diminum atau juga bisa meminumnya secara rutin saat mengalami nyeri haid. Yang manfaat yang ke-8 yaitu mengatasi sembelit dan diare. Daun beluntas memiliki minyak atsiri dan terbukti bisa membunuh bakteri E. coli dalam kadar 20%. Maka manfaat daun beluntas juga bisa mengatasi gangguan pencernaan yang terjadi akibat infeksi bakteri. Gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, dan kembung bisa segera teratasi. Perbanyak juga minum air ketika sedang diare untuk mencegah dehidrasi. Manfaat yang ke-9 yaitu mengurangi bau mulut. Daun beluntas dapat mencegah bau tak sedap. Pengolahannya pun cukup mudah dengan cara mengambil ekstrak daun beluntas sebagai ramuan pada cairan untuk berkumur. Diyakini ini bisa membunuh bakteri Streptococcus mutans pada plak gigi dan menurunkan jumlah bakteri dalam air liur, sehingga bau tak sedap akan hilang dengan semestinya. Manfaat yang ke-10, mengatasi bau badan. Selain bau mulut, bau badan menjadi masalah umum yang sering kita alami. Mengutip buku berjudul Buku Pintar Tanaman Obat 431 jenis tanaman penggempur aneka penyakit, disebutkan bahwa manfaat daun beluntas adalah salah satu obat yang ampuh mengobati bau mulut dan menghilangkan bau keringat. Hal ini didukung dari aroma pada daun beluntas, yakni segar dan mengeluarkan aroma yang khas. Pengolahannya dengan cara merebus daun beluntas lalu tempelkan pada ketiak untuk beberapa saat. Juga bisa langsung memakannya sebagai lalapan. Manfaat yang ke-11, mengobati gangguan pernapasan. Manfaat daun beluntas sangat membantu dalam mengobati masalah yang berkaitan dengan batuk dan pilek. Bagi mereka yang menderita paru-paru tersumbat dan asma, daun beluntas dengan cara hangatkan daun beluntas dan letakkan di dada untuk menyembuhkan hidung tersumbat. Juga bisa merebus beberapa daun beluntas dalam air, menambahkan kapulaga, cengkeh, dan kayu manis dalam 2 gelas air. Mengonsumsi ramuan ini 2 hingga 3 kali sehari untuk bantuan yang sangat baik dari masalah hidung tersumbat dan pernapasan. Manfaat yang ke-12, mengurangi nyeri sendi. Senyawa antiinflamasi ditemukan dalam manfaat daun beluntas yang efektif mengurangi ketidaknyamanan dan nyeri sendi pada persendian. Gejala nyeri sendi seperti reumatik artritis, osteoporosis bisa terjadi pada orang dengan usia lanjut. Menghangatkan seikat daun beluntas segar dan mengompreskannya pada sendi yang nyeri. Secara signifikan dapat mengurangi intensitas nyeri, peradangan di wilayah tersebut, dan mengurangi gejala artritis. Manfaat yang ke-13 yaitu menjaga kesehatan kulit. Manfaat daun beluntas seterusnya yakni untuk kesehatan kulit. Air rebusan dari daun beluntas dapat mencegah penuaan dini. Hal ini karena ekstrak daun beluntas dapat berperan penting untuk mengganti sel-sel kulit mati, sehingga berfungsi efektif untuk menghambat proses penuaan dini. Selain itu, manfaat daun beluntas ini juga dapat mengatasi kerutan-kerutan pada wajah yang menjadi penyebab penuaan dini. Ini bisa menjadi masker herbal yang layak untuk dicoba. Tumbuhan yang kedua yaitu daun sirih. Daun sirih Cina. Tumbuhan sirih Cina dalam nama Latin Peperomia pelusca L merupakan tumbuhan
merupakan tumbuhan herbal yang berasal dari Amerika Serikat. Tetapi tumbuhan liar dan mudah didapat di Indonesia. Sirih Cina merupakan tumbuhan herbal yang termasuk famili Piperaceae. Daun sirih Cina atau ketumpang air atau kerap disebut sebagai tumbuhan suruhan ini banyak ditemui pada perkarangan, pinggir parit, di tempat yang lembab. Diketahui, daun Cina sendiri merupakan tanaman semusim yang memiliki batang berbentuk bulat, lunak, dan kaya akan air, dengan tinggi 10-20 cm. Banyak orang yang tidak memperdulikan tanaman ini. Mereka seenaknya mencabut dan membuangnya begitu saja. Padahal tanaman ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Secara tradisional telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengobati beberapa penyakit. Kemampuan tumbuhan sirih Cina sebagai tanaman obat diduga berkaitan dengan kandungan antioksidan pada tumbuhan tersebut. Tanaman ketumopang air atau sirih Cina ini diketahui mengandung berbagai macam jenis zat yang berhasil bagi kesehatan tubuh. Kandungan kimia tanaman tersebut antara lain alkaloid, tanin, kalsium, oksalat, lemak, dan minyak atsiri. Cara mengolahnya dengan cara dihancurkan, dicampurkan dengan air, dan dimasak atau dipanaskan. Tidak jarang, tanaman daun sirih Cina juga dikonsumsi secara keseluruhan dari akar hingga daunnya. Tanaman ini juga dianggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu dan sering dibuang, padahal mengandung zat yang berguna untuk kesehatan. Manfaat yang pertama yaitu menurunkan kolesterol. Hal tersebut dikarenakan kolesterol dapat memicu penyumbatan di dalam pembuluh darah dan breviar yang mengurangi pasokan darah di area jantung. Manfaat daun sirih untuk kesehatan dapat digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Mengonsumsi air rebusan daun sirih Cina dengan dosis yang tepat bisa membantu menurunkan kolesterol secara efektif, sehingga mengurangi kemungkinan terkena stroke, serangan jantung, dan penyakit lainnya. Manfaat yang kedua yaitu menyembuhkan patah tulang. Berdasarkan penelitian, ramuan dari ekstrak daun sirih Cina dapat membantu mempercepat penyembuhan patah tulang. Yang ketiga, artritis reumatoid. Artritis reumatoid merupakan gangguan inflamasi kronis yang memengaruhi banyak sendi, termasuk di tangan dan kaki. Penyakit ini yang dapat diobati dengan rutin mengonsumsi jus ekstrak batang dan daun sirih Cina setiap pagi dan malam hari. Manfaat keempat yaitu anti jamur. Manfaat daun sirih Cina selanjutnya untuk kesehatan ialah mampu melawan pertumbuhan jamur, penyebab berbagai penyakit. Manfaat ini tentunya berguna bagi mereka yang sering mengalami masalah kulit yang disebabkan oleh jamur. Manfaat yang kelima yaitu obat asam urat. Asam urat adalah penyakit tidak menular yang banyak diderita orang. Daun sirih Cina mampu mengurangi gejala asam urat. Suatu penelitian yang dilakukan pada tikus menunjukkan penurunan kadar asam urat hingga 44%. Hal tersebut membuat daun sirih cocok untuk dijadikan alternatif pengobatan asam urat. Manfaat yang keenam yaitu memperlancar saluran pencernaan. Manfaat daun sirih untuk kesehatan dapat melindungi sistem pencernaan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari sejumlah pasien yang mengalami masalah MAH menunjukkan progres usai mengonsumsi rebusan daun sirih Cina. Manfaat yang kedelapan yaitu gangguan sistem kemih. Manfaat daun sirih Cina juga bisa mengatasi gangguan pada sistem kemih. Di beberapa negara Asia, khususnya Filipina, tanaman ini dijadikan teh herbal dan dikonsumsi sebagai obat penyakit kencing atau ginjal. Manfaat yang ke-8 mengobati kanker. Mengutip dari Alo Dokter oleh Dr. Tabita PS, manfaat daun sirih Cina memang pernah digunakan untuk mengobati nyeri perut, jerawat, abses, bisul, kolik, gout, gangguan ginjal, campak, cacar air, hingga sebagai terapi kanker payudara. Namun demikian, belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa daun sirih Cina memiliki efek anti radang, anti nyeri, dan antimikrobial. Sebuah penelitian pernah dilakukan kepada hewan yang diberi ekstrak
Pelesuida aqueus untuk 14 hari. Hewan tersebut tidak menunjukkan gejala efek samping apapun, namun belum ada data toksikologi tanaman ini pada manusia. Tanaman yang ketiga yaitu lidah buaya. Lidah buaya dengan nama Latin Aloe vera dianggap sebagai spesies asli Jazirah Arab bagian barat daya. Namun, manusia telah menanamnya di berbagai belahan dunia, sehingga mengalami naturalisasi di berbagai tempat seperti Afrika Utara, Sudan, dan negara-negara di sekitarnya. Spanyol Selatan, Kepulauan Kanarias, Tanjung Verde, Kepulauan Madeira. Spesies ini juga mulai dibudidayakan di Tiongkok dan Eropa bagian selatan sejak abad ke-17. Tanaman ini banyak dibudidayakan di kawasan tropis dan subtropis, serta kawasan-kawasan kering di benua Amerika, Asia, dan Australia. Kandungan dalam lidah buaya yaitu vitamin B, vitamin B12, vitamin E, asam folat, mineral, dan antiinflamasi. Banyak produk perawatan tubuh menggunakan ekstrak aloe vera atau lidah buaya sebagai bahan utamanya. Hal ini karena tanaman tropis ini memiliki seguna manfaat untuk kulit. Menariknya, manfaat lidah buaya untuk kulit tersebut bisa didapatkan baik itu dari luar maupun dari dalam dengan cara dikonsumsi. Berikut ini beberapa kandungan aloe vera yang menjadikan sangat bermanfaat khususnya bagi kesehatan tubuh dan kulit. Vitamin B pada daging lidah buaya, vitamin B12 yang cukup tinggi, pada umumnya vitamin jenis ini hanya ditemui pada bahan makanan hewani. Vitamin E meningkatkan imunitas kulit dan reproduksi, asam folat untuk nutrisi ibu dan janin, mineral, antioksidan, antiinflamasi, dan berikut ini segera manfaat dari lidah buaya. Yang pertama, mencegah tanda penuaan dini. Pencegahan tanda penuaan sejak dini dengan menggunakan aloe vera. Kemampuan aloe vera untuk melembabkan sekaligus membantu mengangkat sel kulit mati dipercaya dapat mencegah tanda penuaan dini. Manfaat yang kedua yaitu penyembuhan luka. Lidah buaya populer digunakan sebagai obat alami untuk membantu penyembuhan luka seperti goresan dan luka bakar. Sifat antimikroba pada aloe vera menjadikannya efektif untuk membersihkan dan mengurangi resiko infeksi luka. Itu sebabnya lidah buaya juga populer digunakan untuk membantu penyembuhan kulit terbakar akibat sinar matahari. Manfaat yang ketiga, efektif melembabkan kulit. Lidah buaya dapat tetap tumbuh subur bahkan di lingkungan yang memiliki kondisi panas intens sekalipun. Berkat kemampuan itu, gel yang terkandung dalam daun aloe vera sering digunakan sebagai dasar produk farmasi karena dapat melembabkan kulit dan menghidrasi kulit. Yang keempat, menenangkan dan menghidrasi kulit. Banyak orang lupa bahwa kulit adalah organ yang memainkan peran sangat penting dalam memastikan tidak ada racun, bahkan bahan kimia, kuman, ataupun kontaminan asing yang masuk ke dalam tubuh. Agar dapat melakukan fungsi proteksi secara sempurna, kita harus selalu menjaga kondisi kulit, termasuk agar tidak tegang dan terhidrasi baik. Sebab kulit kering lebih mudah terkena iritasi dan dapat menimbulkan ruam atau luka robek. Dengan menggunakan produk berbasis lidah buaya, dapat memastikan bahwa kulit tetap terhidrasi dan bersih setiap saat. Manfaat yang kelima yaitu mengurangi stretch mark. Ketika kulit mulai mengendur atau merenggang seperti selama kehamilan atau karena kenaikan berat badan yang cepat, elastisitasnya menjadi berkurang. Hal ini menimbulkan kerutan atau tanda-tanda peregangan yang akan disebut stretch mark. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan sabun berbahan dasar aloe vera setiap harinya. Manfaat yang keenam yaitu mengurangi inflamasi atau peradangan. Penyebab peradangan adalah kerusakan oksidatif yang disebabkan karena radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel-sel di dalamnya. Antioksidan yang terdapat dalam lidah buaya mengikat radikal bebas dan membantu mengatasi peradangan tersebut.
Bisa mengonsumsi jus aloe vera maupun mengoleskan gel lidah buaya di area kulit yang bermasalah. Manfaat yang ketujuh yaitu mengurangi ketombe. Tidak hanya bermanfaat merawat kulit tubuh, aloe vera juga bisa melindungi kulit kepala. Hal ini dikarenakan lidah buaya bekerja sangat baik untuk mengatasi masalah ketombe dan kulit kepala. Aloe vera dapat membantu menghilangkan sel-sel mati dari kulit kepala. Selain itu, sifat antimikroba dan dalam aloe vera mampu melawan infeksi dan menenangkan kulit kepala. Manfaat yang ke-8 yaitu sebagai media detoksifikasi alami. Tanpa disadari, ada begitu banyak racun dan zat berbahaya yang ada pada tubuh manusia. Zat racun tersebut bisa masuk ke dalam tubuh melalui berbagai hal, khususnya akibat kontaminasi dengan lingkungan sekitar. Sebagai media detoksifikasi alami, penggunaan aloe vera bermanfaat untuk mengeluarkan dan membersihkan racun-racun tersebut. Tanaman yang keempat yaitu daun sirsak. Daun sirsak atau dengan nama latin Annona muricata L adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Karibia, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Selain buahnya yang enak, daun sirsak juga memiliki banyak manfaat, terutama untuk kesehatan tubuh. Buah sirsak juga menawarkan berbagai kandungan yang baik bagi kesehatan. Buah sirsaknya mengandung vitamin C. Di Indonesia ada 2 jenis sirsak yang dibudidayakan, yaitu sirsak yang rasanya manis dan yang rasanya asam. Pada masyarakat zaman dahulu, daun sirsak sudah diketahui manfaatnya dan sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Manfaat daun sirsak yang pertama yaitu antibakteri. Sirsak memiliki sifat antiparasit dan antibakteri yang dapat melindungi tubuh dari infeksi parasit. Untuk mendapatkan manfaat sirsak sebagai pelindung dari infeksi parasit ini, kita bisa mengonsumsi buahnya secara langsung, bisa juga dengan merebus daun sirsak lalu meminum selagi hangat. Manfaat yang kedua yaitu melancarkan pencernaan. Dalam 100 gram sirsak mengandung 20 mg vitamin C yang memiliki manfaat sebagai pengobat alami untuk disentri. Selain buahnya, juga bisa menggunakan daun sirsak untuk pengobatan yang berhubungan dengan masalah saluran pencernaan. Cara mengonsumsinya dengan cara diseduh seperti teh. Daun dan daging sirsak dapat digunakan untuk membersihkan usus dan sistem gastrointestinal lebih lancar. Hal ini karena sirsak dapat memberi stimulans hormon diuretik dan vitamin C pada sirsak dan menguatkan sistem kekebalan tubuh. Buah sirsak juga mengandung alkaloid dan puin anti radang, sehingga dapat mengurangi parasit di usus. Tidak hanya itu, alkaloid juga mengurangi rasa nyeri dan sakit di perut. Manfaat yang ketiga, membantu meredakan nyeri. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh Journal of Medical Food dijelaskan bahwa mengoleskan daun sirsak ke area yang nyeri bisa mempercepat penyembuhan. Daun sirsak memiliki sifat menenangkan dan antiinflamasi atau anti radang, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai obat oles atau topikal pada bagian yang nyeri. Namun, daun sirsak ini masih butuh observasi lebih lanjut mengenai khasiat untuk meredakan nyeri. Selalu konsultasikan ke dokter untuk masalah kesehatan Anda, termasuk dalam penggunaan obat herbal. Yang keempat, menurunkan tekanan darah. Sebuah penelitian yang dilakukan Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa suplemen yang terbuat dari daun ekstrak dan biji sirsak mengurangi penurunan kadar LDL dalam tubuh. Mengonsumsi sirsak juga bisa menurunkan kadar trigliserida yang tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak makan sirsak. Manfaat yang kelima, menghilangkan stres. Teh sirsak dapat digunakan untuk menghilangkan stres dan insomnia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rutgers Universitas Libraries, sifat anti radang pada sirsak dapat menenangkan seseorang yang sedang sulit tidur. Hormon stres dalam tubuh bisa mengganggu dan merusak metabolisme tubuh. Selain membantu menghilangkan stres, efek menenangkan tersebut dapat membantu untuk mengatasi insomnia.
Manfaat yang keenam yaitu pada kesehatan kulit. Biji sirsak dapat digunakan sebagai penyegar untuk kulit. Riset dilakukan dengan cara menghancurkan biji dan buah sirsak dan ditempelkan pada kulit. Cara tersebut bisa menenangkan tekstur kulit. Sirsak memiliki manfaat dan khasiat dalam mengurangi garis-garis kerutan serta mengurangi gejala penuaan dini. Antioksidan dalam sirsak mampu meremajakan kulit dan melindungi kulit dari infeksi bakteri. Manfaat yang ketujuh yaitu mencegah penyakit kanker. Sebuah penelitian dilakukan oleh BMC Complementary and Alternative Medicine. Hasilnya, sirsak mengandung turunan asam lemak yang disebut Annonaceous acetogenes. Senyawa ini dapat dikaitkan dengan pencegahan kanker dan pengurangan ukuran tumor. Selain itu, kandungan dalam sirsak dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk pengobatan kanker. Acetogenins dalam sirsak diduga dapat memotong perkembangan sel yang tidak normal dari aliran darah. Sirsak dikaitkan sebagai salah satu pengobatan untuk kanker payudara, prostat, dan paru-paru. Meski begitu, penelitian di atas masih dilakukan dalam tabung di laboratorium, belum di dalam tubuh manusia. Maka perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat khasiat sirsak pada penderita kanker. Selanjutnya, tanaman kunyit dengan nama latin Curcuma longa. Berbagai manfaat kunyit untuk kesehatan, selain untuk membantu mengatasi masalah pencernaan, kunyit ternyata juga memiliki khasiat lain yang mungkin belum pernah dibayangkan sebelumnya. Mulai dari mengurangi peradangan hingga penawaran bisa ular. Berikut manfaat-manfaat yang terkandung dalam kunyit. Meredakan peradangan. Kurkumin diyakini bekerja memblokir kerja sitokin dan enzim penyebab inflamasi dalam tubuh. Kurkumin juga bekerja mengurangi peradangan dengan menurunkan kadar histamin sementara meningkatkan produksi kortison alami di kelenjar adrenal. Namun, sampai sejauh ini belum ada satupun penelitian besar yang mampu memverifikasi bukti-bukti khasiat anti radang kunyit pada manusia. Manfaat yang kedua yaitu mengobati MAH. Kunir atau kunyit sudah sejak lama populer digunakan sebagai obat gangguan pencernaan alami. Maka ketika gejala MAH kambuh, tidak ada salahnya menyeduh secangkir teh kunyit hangat untuk meredakan nyerinya. Selain itu, artikel dalam jurnal Systematic Reviews mengatakan kunyit membantu mengurangi frekuensi kekambuhan gejala MAH, sebab kurkumin dalam kunyit juga bekerja mengendalikan produksi asam lambung dan empedu berlebih. Manfaat yang ketiga, mengepiskan perut kembung. Kurkumin membantu otot organ pencernaan agar tetap bergerak lancar seperti seharusnya untuk mengurangi tekanan gas dalam perut. Kunyit juga sekaligus membantu lambung, menghentikan produksi asam berlebihan, juga menyebabkan perut kembung. Manfaat yang keempat, meredakan gejala IBS, Irritable Bowel Syndrome, adalah peradangan usus besar yang menyebabkan masalah BAB jangka panjang. Jika peradangan tersebut membuat kontraksi usus terlalu sering mengejang, akibatnya adalah diare kronis. Sebaliknya, jika peradangan membuat otot usus jadi jarang berkontraksi, akibatnya justru sembelit kronis. Penelitian dari Singapura dimuat dalam Journal of Clinical Medicine tahun 2018 memperlihatkan kunyit mengurangi intensitas sakit perut yang disebabkan oleh gejala IBS, mengurangi mual. Manfaat yang keenam, meredakan nyeri haid. Kandungan kurkumin kunyit memiliki khasiat pereda nyeri alami, yaitu analgesik yang bekerja dengan melemaskan kontraksi rahim penyebab perut kram. Selain itu, kurkumin juga mengurangi aliran masuk ion kalsium pada sel-sel epitel rahim yang mengurangi produksi prostaglandin, hormon yang menciptakan rasa sakit dan peradangan. Manfaat kunyit ini semakin diperkuat oleh efek antioksidan tannin, saponin, sesquiterpenes, alkaloid, dan phlobotamin dari asam jawa yang menenangkan kontraksi rahim. Meskipun begitu, beberapa ahli menyarankan wanita yang peredaran darah menstruasinya berat untuk tidak mengonsumsi kunyit.
Manfaat yang ketujuh, menurunkan berat badan. Kurkumin kunyit berfungsi menekan respon peradangan pada sel tubuh, termasuk sel pankreas, lemak, dan otot. Reaksi ini dapat membantu mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar gula darah dan kolesterol, serta gangguan metabolik lainnya akibat berat badan berlebih. Manfaat yang kedelapan, mengendalikan gula darah. Penelitian lain menunjukkan bahwa suplemen ekstrak kunyit membantu meningkatkan fungsi insulin, menstabilkan kadar gula darah, dan membuat gejala diabetes lebih mudah ditangani. Hal ini kemudian membantu menurunkan resiko komplikasi terkait diabetes yang diakibatkan oleh peradangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.